رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini hakikatnya kita berpindah dari satu nikmat menuju nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Bahkan saat kita dalam kondisi sulit, maka sesungguhnya itu bagian dari karunia Allah, pemberian Allah, rizkinya, yang di dalamnya pasti ada hikmah yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Kita diberi oleh Allah SWT nikmat yang melimpah. Ada tata caranya agar kita tergolong hamba yang mensyukurinya dan mendapatkan manfaat dengan nikmat yang dianugerahkannya itu. Kita diberi nikmat oleh Allah harta dan kita kemudian bisa mencarinya. Mencari harta tak masalah, itu bagian nikmat Allah. Mendapatkan harta juga tak masalah, itu juga bagian dari nikmat yang disiapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, tetapi orang yang diberi nikmat bisa bermasalah dalam hidupnya, masalah di dunia dan juga masalah bagi akhiratnya. Agar kehidupan kita berbuah manis, tidak bermasalah, ada kiat dan cara dalam berinteraksi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah meniatkan kebaikan pada nikmat yang dimilikinya. Silahkan punya harta dan mengejarnya, silahkan belajar menuntut ilmu dan memiliki ilmunya, silahkan punya keluarga dan membangun rumah tangga, silahkan mengejar kekuasaan, bahkan oleh Allah kita diajari untuk memintanya. Tetapi ingat, itu semua perlu diniatkan dengan baik. Bila punya harta, niati dengan baik. Bila punya jabatan dan kekuasaan, niatkan untuk kebaikan. Bila punya anak dan keturunan, juga demikian. Sebagaimana Ibunda Maryam yang meniatkan anaknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan harta dan kekayaan, dengan ilmu pengetahuan, semuanya diniati untuk Allah. Pasti di dalamnya ada kebaikan. Dalam hadis muttafaqun alaih dari Urwah al-Baruqi radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal khayla ma'qudun fi nawasiha al-khairu ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya onta yang diikat di ubun-ubunnya sebagai tanda disiapkan untuk Allah, untuk perjuangan. Itu ada al-khairu ila yaumil qiyamah. Ada kebaikan, ada kebajikan hingga hari kiamat. Saat berumah tangga diniatkan untuk kebaikan, ya, untuk Allah ada kebaikannya. Saat belajar ilmu diniatkan untuk Allah, juga begitu, ada kebaikannya. Saat mencari harta diniatkan untuk Allah, ada kebaikannya. Saat punya kuasa diniatkan untuk Allah, ada kebaikannya. Ila yaumil qiyamah. Yang kedua, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita miliki, segala potensi yang ada pada diri kita, kita berdayakan untuk amal soleh. Saat kita punya ilmu, ilmu bukan tujuan, ilmu itu sarana. Maka gunakanlah untuk melakukan kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan akhirat. Kita gunakan nikmat itu. Setelah diniatkan, digunakan. Bila diniatkan untuk kebaikan, juga demikian, digunakan untuk kebaikan. Bila punya kuasa, digunakan untuk kebaikan. Bila punya keluarga dan rumah tangga, diniatkan pula untuk kebaikan-kebaikan. Ma'asyiral muslimin, Allah mengingatkan bagi orang yang punya potensi tapi tidak digunakan untuk kebaikan, ini ada masalah, ada ancaman. Dalam surat Al-A'raf ayat 179, Allah berfirman,
walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh, kata Allah, kami siapkan neraka jahanam itu bagi jin dan manusia. Kenapa? Mereka punya potensi tidak digunakan untuk kebaikan, punya nikmat tidak dimanfaatkan untuk kebaikan. Secara khusus oleh ayat ini, punya hati tidak digunakan untuk berpikir dan memahami, punya pendengaran tidak digunakan untuk mendengar kebaikan dan kebajikan, punya penglihatan tidak digunakan untuk memperhatikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan, maka disiapkan baginya neraka jahanam. Perlu berhati-hati. Silakan memiliki, tapi gunakan untuk kebaikan. Demikian pula, saudaraku yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah jangan sampai apa yang dimiliki itu membuat kita lupa kepada Allah. Ada orang saat tidak memiliki harta, dia selalu ingat kepada Allah. Tetapi saat memiliki harta, ternyata harta itu membuat dirinya lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang tidak punya pekerjaan, dia rutin menunaikan ibadah dan selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi setelah bekerja dan memperoleh pekerjaan, dia menunda kewajibannya kepada Allah. Bahkan kadang pekerjaan itu membuat lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang ketika belum berumah tangga selalu ingat Allah, tetapi setelah berumah tangga ada masalah, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan keluarganya menjadi sebab dirinya tidak ingat Allah. Makanya ada hadis mengingatkan bahwa anak itu bisa menjadikan orang tua majbana wa mabkhala. Sebab pengejutnya orang tua, sebab bakhilnya orang tua. Nah, ini ada masalah. Nanti tidak akan mendapatkan keuntungan. Nikmatnya bisa saja tercabut dari kehidupannya. Apalagi bila ternyata nikmat itu digunakan untuk menzalimi orang lain. Ingat hadis tentang kebangkrutan. Ketika orang punya pahala, tapi ternyata berbuat dosa, ternyata nanti di akhirat tidak ada lagi harta dan kekayaan yang digunakan untuk menebus kesalahan. Yang terjadi adalah pahala dialihkan kepada orang yang terzalimi dan dosa orang terzalimi dialihkan kepada dirinya. Saudaraku, agar nikmat kita berbuah manfaat dunia dan akhirat, agar nikmat kita terhindar dari laknat dan menjadi sebab bagi bencana dan musibah, maka kita niati segala nikmat yang kita terima untuk kebaikan. Kita gunakan segala nikmat yang kita miliki dan dititipkan oleh Allah kepada kita untuk kebaikan. Kita tekad dan berusaha jangan sampai semua fasilitas dan nikmat yang ada membuat lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua tidak kita gunakan untuk menzalimi orang lain. Semoga beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're the only one I turn to. Lord, I know your promise is true. Every step I take, ya Rabbi, pray it brings me right to you. Every night in all my prayers, Lord, I raise my hands to you. Rabbi, you know what's in my heart. Keep me on this path to you. You forgive all those who seek you. Who do I call if it's not you? Pray one day I'll meet you, Rabbi. Won't you bring me back to you? Oh, la, la.